Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun, NIM D1C018079. Kali ini kita akan membahas tentang pigmen dan zat pewarna, yaitu pigmen karotenoid, zat pewarna sintesis, tartrazin, dan methyl yellow. Yang pertama kita akan membahas tentang pigmen pewarna bahan makanan. Pigmen adalah zat pewarna alami yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Karotenoid merupakan senyawa kimia yang memberi warna alami pada buah dan sayuran. Pigmen ini menghasilkan warna kuning cerah, merah, dan orange pada tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Adapun jenis karotenoid yang akan kita bahas yaitu jenis beta-karoten. Nama beta-karoten berasal dari bahasa Yunani beta dan Latin carota yang berarti wortel. Beta-karoten adalah zat pigmen kuning atau orange yang ada pada sayuran serta buah-buahan. Mikronutrien ini merupakan bentuk awal dari vitamin A dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Beberapa sumber beta-karoten alami adalah tumbuh-tumbuhan atau sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam dan kangkung, atau buah berwarna oranye seperti labu, wortel, dan buah-buahan yang memiliki warna merah. Karakteristik beta-karoten. Yang pertama, beta-karoten merupakan pigmen organik berwarna kuning, orange, atau merah yang dapat terjadi secara alami dalam tumbuhan yang berfotosintesis, dalam ganggang, maupun dalam beberapa jenis jamur dan bakteri. Yang kedua, beta-karoten adalah zat yang terdapat di berbagai bahan makanan, terutama sayur dan buah. Zat ini akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Yang ketiga, beta-karoten dapat larut dalam lemak, tidak larut dalam air, dan mudah rusak karena teroksidasi pada suhu tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang zat pewarna sintesis. Pewarna sintesis merupakan pewarna yang didapatkan melalui sintesis kimia buatan yang mengandalkan bahan-bahan kimia yang dapat memberikan warna sehingga dapat memberi efek yang lebih menarik. Sekarang kita akan membahas zat pewarna sintesis yang diperbolehkan yaitu zat pewarna tartrazin. Tartrazin atau dikenal sebagai E102 atau FD dan C-Yellow 5 adalah pewarna kuning lemon sintesis yang umum dipergunakan sebagai pewarna makanan. Tartrazin merupakan turunan dari coal tar yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena kelarutannya dalam air, tartrazin umum dipergunakan sebagai bahan pewarna minuman. Karakteristik tartrazin. Untuk karakteristik yang pertama, tartrazin merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Nama IUPAC dari tartrazin adalah trisodium 4E5-okso 1,4-sulfonatopenil 4,4-sulfonatopenil hidrazono 3-pirozol karbosilat. Yang kedua, nama lain tartrazin adalah CL Food Yellow 4, FD dan C Yellow 05, CL 19140, INS 0102 dengan rumus kimia C16H9N4Na3O9S2. Yang ketiga, senyawa tartrazin tahan terhadap cahaya, asam asetat, HCl, dan NaOH 10%. Sedangkan NaOH 30% akan terjadi reaksi kimia dengan terjadinya perubahan warna menjadi kemerah-merahan. Yang keempat, tartrazin mudah larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol 95%, mudah larut dalam gliserol dan glikol. Selanjutnya yaitu izin edar zat pewarna tartrazin. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna sintesis yang diperbolehkan, namun dibatasi penggunaannya, antara lain tartrazin, kuning quinolin, kuning FCF, karmoisin, panceu, eritrosin, merah allura, indigotin, biru berlian FCF, hijau FCF, dan coklat HT. Pewarna makanan sintesis tersebut diperoleh secara kimia dengan mencampur 2 atau lebih zat warna menjadi satu zat baru. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pewarna ADI Stable Daily Intake, tartrazin adalah 0-7,5 mg per kilogram berat badan. Tartrazin merupakan bahan pewarna yang umum dipergunakan di Afrika, Swedia, dan Indonesia. Untuk menghasilkan warna lain,
tetragen dapat dicampurkan dengan E133 biru berlian atau E142 hijau green S untuk menghasilkan sejumlah variasi warna hijau. Parlemen Eropa mengizinkan penggunaan senyawa ini di negara Uni Eropa dengan surat keputusan konsul 94-36-SC. Adapun bahaya penggunaan zat pewarna tetragen yaitu yang pertama, pada jumlah yang tinggi, tetragen dapat menyebabkan sejumlah alergi dan intoleransi bagi orang-orang yang intoleransi terhadap aspirin atau penderita asma. Gejala alergi terhadap tetragen dapat timbul apabila senyawa ini terhirup atau ditelan. Gejala alergi yang dapat timbul diantaranya adalah sesak napas, pusing, migrain, pandangan kabut, serta sulit tidur. Yang kedua, efek samping dari penggunaan tetragen berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak pada 1-10 dari 10.000 orang. Selain itu, tetragen menimbulkan efek samping langsung seperti urtikaria, rinitis, asma, purpura, dan anafilaksi sistemik. Yang ketiga, selain berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak, pada sekitar 1-10 dari 10.000 orang, tetragen menimbulkan efek hipersensitif seperti kelelahan, pandangan kabur, peningkatan sekresi nasofaringal, perasaan sesak napas, jantung berdebar, gatal yang hebat, bengkak atau bilur di bawah kulit. Selanjutnya kita akan membahas tentang zat pewarna sintesis yang tidak diperbolehkan, yaitu methyl yellow. Methyl yellow merupakan zat warna sintesis yang digunakan untuk memberi warna kuning pada industri tekstil, kertas, tinta, plastik, dan cat. Methyl yellow sering disalahgunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan seperti kerupuk, mie, tahu, dan makanan jajanan yang berwarna kuning seperti gorengan. Adapun karakteristik methyl yellow yaitu yang pertama, methyl yellow dengan rumus kimia C18H14N3O3SNA merupakan pewarna golongan azo di mana dalam strukturnya terdapat ikatan N rangkap N dengan nama kimia adalah natrium 3,4-penilamino, penilazo, benzen sulfonat, dan garam natrium. Methyl yellow dengan warna kuning dibuat dari asin. Adapun ciri-ciri pangan yang mengandung methyl yellow yaitu berwarna kuning mencolok, terdapat titik-titik warna karena senyawa tidak homogen misalnya pada kerupuk. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kesehatan karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut. Adapun larangan penggunaan zat warna methyl yellow yaitu yang pertama, peraturan mengenai zat warna sintesis yang dilarang di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1979 nomor 235-Menkes-PAR-VI-79 dapat dilihat seperti pada tabel di samping. Di Indonesia, karena undang-undang penggunaan zat pewarna belum ada, terdapat kecenderungan penyalahgunaan pemakaian zat pewarna untuk berbagai bahan pangan, misalnya zat pewarna untuk tekstil dan kulit dipakai untuk mewarnai bahan pangan. Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kesehatan karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut. Timbulnya penyalahgunaan zat pewarna tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai zat pewarna makanan, atau disebabkan karena tidak adanya penjelasan pada label yang melarang penggunaan senyawa tersebut untuk bahan pangan. Di samping itu, harga zat pewarna untuk industri relatif jauh lebih murah dibandingkan zat pewarna untuk makanan. Hal ini disebabkan harga zat pewarna untuk bahan makanan jauh lebih tinggi daripada zat pewarna untuk bahan kimia pabrik. Yang kedua yaitu methyl yellow merupakan pewarna tekstil dan tidak termasuk bahan tambahan pangan. Zat ini tidak diatur lagi dalam Permenkes 033 tentang bahan tambahan pangan. Namun, pelarangan penggunaan zat warna ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 239-PAR-VI-85 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya. Adapun bahaya penggunaan zat warna methyl yellow yaitu yang pertama, methyl yellow merupakan senyawa kimia yang bersifat iritan sehingga jika tertelan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Methyl yellow juga dapat bertindak sebagai tumor promoting agent dan menyebabkan kerusakan hati. Selain itu, senyawa ini dapat pula menyebabkan mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan hipotensi.
Yang kedua, metode yellow juga bisa menyebabkan kanker, keracunan, iritasi paru-paru, mata, tenggorokan, hidung, dan usus. Efek zat warna metode yellow ialah selain bersifat karsinogenik, zat warna ini dapat merusak hati pada binatang percobaan, berbahaya pada anak kecil yang hipersensitif, dan dapat mengakibatkan gejala-gejala akut seperti kulit menjadi merah, meradang, bengkak, timbul noda-noda ungu pada kulit, pandangan menjadi kabur, dan penderita asma dan alergi lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pigmen dan zat pewarna. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.